Kalau buat kita yang sering keganggu sama suasana kerja yang lagi berisik, entah lagi di kafe ataupun di kantor, ini biasanya bikin kita susah fokus dan gampang ke distract. Dan mungkin buat teman-teman sekalian yang lagi ngalamin masalah tersebut, TWS yang satu ini yang kita akan bahas bisa jadi buat solusi yang lagi teman-teman sedang cari. Katanya sih TWS ini tuh udah punya ANC atau Active Noise Cancelling. Tapi beneran bisa meredam bisingnya suara sekitar, Pichel juga nggak tahu, tapi kita akan coba buktiin. Apakah itu cuma gimmick atau emang beneran bisa ngeredam omongan tetangga? Seperti detailnya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan nge-review sebuah TWS besutan Soundcore, yaitu Soundcore R60 ENC. Pas Pichel research, Soundcore ini tuh emang udah jago banget sebenarnya bikin TWS budget. Dan memang produk ini salah satu yang memang menarik perhatian Pichel. Makanya biar kita nggak kecele seperti biasa, nanti kita akan bahas tuntas. Mulai dari unboxing, desain, fitur, kualitas suara, hingga opini pribadi Pichel selama menggunakan akan TWS ini. Recommended atau enggak? Mending kita cek. Nah, kemasan dari produk ini sebenarnya desainnya standar aja. Hampir sama seperti karus-karus TWS yang ada pada umumnya. Nggak ada yang beda ataupun juga yang terlalu mencolok. Di sini dia pakai bahan karton yang tipis dengan finishing doff. Jadi nggak usah ngarep banyak karena memang agak penyok-penyok gitu. Terutama pas waktu datang udah ada penyok-penyoknya gitu. Lanjut lagi, nanti kemasan ini sendiri memang tampil dengan perpaduan warna biru, putih, dan juga teks hitam yang udah jadi ciri khas dari Soundcore banget. Nah, kalau kita lihat di dusnya tuh, ini ada informasi yang lumayan padat nih. Tapi memang karena layoutnya jadi agak rapi, tampilannya tetap kerasa clean dan gak berantakan. Nah, di bagian depan nanti kita langsung disambut sama outline produknya yang berdampingan dengan logo Soundcore by Anker, yang memang cukup dominan, lengkap dengan nama seri R60 ENC, serta deretan selling point-nya. Lalu kalau kita geser ke bagian samping, nanti di bagian kiri terdapat informasi pemakaian dan juga sebuah QR Code. Sedangkan di kanannya ini simpel aja, palingnya cuma ada outline produk dan juga branding ANC. Beralih ke bagian atas dan juga bawah, nanti di bagian atas simpel aja, cuma ada hanger dan juga stiker QR Code. Sementara di bagian bawah terdapat berbagai kode produksi dan juga barcode dari produk ini. Dan sementara yang terakhir di bagian belakang, nanti di sini berisi spesifikasi singkat, outline produk, kontak brand, dan juga deretan ikon sertifikasi. Nah, setelah kita bahas detail dari kotaknya, langsung aja kita bongkar dan lihat isi paket penjualan. Dimana nanti kalau kita buka, ini akan langsung berisi satu unit TWS-nya, beserta juga dengan 3 pasang ear tips cadangan yang memiliki ukuran XS atau extra small, small, dan juga large. Kemudian juga nanti satu kabel USB Type A kepada USB Type C berwarna hitam sepanjang 22 cm, satu manual book, dan gak ketinggalan satu warranty card kalau sewaktu-waktu kita perlu buat klaim garansinya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sendiri, memang isi boxnya tuh simpel aja, seperti kelengkapan TWS pada umumnya. Tapi kalau bisa perhatiin ya, unit ini tuh diletakkan di dudukan yang memang terbuat dari molded pulp packaging atau bubur kertas daur ulang, yang artinya memang Soundcore ini udah menerapkan konsep yang ramah lingkungan di produknya. Jadi jempol nih buat Soundcore, nggak perlu gimmick-gimmick yang kayak, oh kita cinta lingkungan, ini udah langsung benar-benar tergambar dari produknya. Mantap! Nah, untuk urusan desain sendiri, maka produk ini menyediakan banyak varian warna, yaitu seperti warna black, white, blue, dan juga pink. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja, pilih sesuai dengan kepribadian teman-teman sekalian. Lalu pertama-tama kita bahas charging case-nya dulu, di mana charging case ini mengusung konsep kotak cincin atau clamshell case. Dan untuk material sini nanti dibalut dengan finishing doff, dan membuat charging case ini tuh jadi nggak gampang ketempelan sidik jari, apalagi gampang kucel. Nah, sementara untuk urusan dimensi, memang charging case ini memiliki ukuran 4x4 cm dengan ketebalan di 2,9 cm. Dan sementara untuk bobotnya sendiri, dia berada di sekitar 50 gram tanpa ada earbuds di dalamnya. Dan yang menarik sini sebenarnya adalah experience-nya. Waktu buka dan tutup charging case-nya ini juga smooth dan clean. Jadi menambah kesan premium lah. Cuma memang sedikit catatan dari Pichel, yaitu kan mungkin beberapa dari kita ada yang suka kebiasaan buka tutup tuh pakai satu tangan doang. Nah, berhubung dimensi charging case ini agak lebar, jadi buat action pakai satu tangan tuh agak butuh pembiasaan lagi. Nah, sementara untuk detail desainnya sendiri, maka kalau kita mulai dari atas, nanti bagian sini tuh simpel aja. Palingan cuma terdapat logo Soundcore dengan glossy emboss. Sementara pindah bagian depan, terdapat celah untuk buka ataupun juga tutup lidnya. Uniknya bagian ini juga terdapat LED indikator yang akan menyala saat lidnya dibuka. Sedangkan di bagian belakang, tepatnya di bawah engsel, terdapat juga port USB Type-C untuk charging, serta lubang sangkutan tali ataupun juga untuk lanyard. Untuk sisi lainnya sih memang polosan aja, nggak ada detail apapun, sungguh minimalis. Jadi buat dibawa kemana-mana sebenarnya akan lebih elegan, nggak terlalu norak itu. Nah, setelah kita udah bahas charging case, sekarang kita pindah dulu ke sepasang earbuds-nya. Dimana earbuds ini tampil dengan warna yang senada dengan case-nya. Bedanya di sini dia agak sedikit lebih glossy dibandingkan dengan charging case-nya.
Meskipun begitu tetap ya aura premiumnya tuh juga agak berasa. Sayangnya memang finishing gloss ini jadi bikin gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Jadi teman-teman terpaksa harus rajin-rajin untuk bersihin. Nah untuk dimensinya sendiri memang sepasang earbuds ini masing-masing punya dimensi di 3,3 dikali 3 cm dengan ketebalan di 2,5 cm. Dan untuk bobot kedua earbuds ini ada di 9 gram atau ya bisa dibilang 4,5 gram per earbudsnya. Jadi memang kalau digabungin sama charging case, memang secara keseluruhan beratnya ada di 59 gram. Ya nggak berat, masih nyaman dan enteng banget buat dipakai harian. Sementara itu kalau buat bentukannya sendiri, memang earbuds ini mengusung konsep desain bertangkai yang terdiri dari dua bagian, yaitu housing dan juga tangkainya. Nah pertama kita bahas soal housingnya dulu, di mana pada bagian ini terdapat dua buah lubang mic, yaitu di bagian dalam dan juga di bagian luar. Dan juga terdapat driver untuk output suara yang diletakkan di nozzle sekaligus sebagai konektor untuk ear tipnya. Nah kalau kita fokus kepada bagian tangkainya, nanti terdapat magnetic charging connector yang ditempatkan di antara petunjuk left dan juga right. Dan juga ada mic tambahan pada area pangkal. Selain itu pada bagian luar juga nanti terdapat logo Soundcore warna abu-abu dan area ini memang sekaligus menjadi area untuk touch controlnya. Pichel akan bahas, tapi nanti. Nah dengan desain seperti ini memang pengalaman pakai yang Pichel rasakan adalah earbuds ini tuh memang nge-grip banget buat kuping kita. Pichel coba headbang ala metal pun maka produk ini masih nyantol dengan baik di kuping kita. Ini cocok banget sebenarnya buat diajak aktivitas outdoor macam kayak olahraga ataupun juga lari, jogging, ini aman banget lah. Nggak ada tanda-tanda ataupun potensi bakal buat jatuh sama sekali. Nah lanjut lagi pindah ke build quality-nya sendiri, memang baik charging case maupun earbuds-nya juga menggunakan material yang sama, yaitu plastik ABS. Sedangkan untuk ear tips-nya memakai bahan silikon. Paling yang menjadi catatan adalah meski nggak semua orang, tapi biasanya TWS yang pakai ear tips silikon gini suka bikin kuping kita agak gatal. Ya saran Pichel memang harus rajin-rajin buat bersihin lah. Pakai tisu basah kayak, pakai apa kayak, tergantung teman-teman. Yang penting jangan pakai chemical keras. Dan yang paling penting juga adalah jangan suka dipinjemin ke orang lain. Ya Pichel juga nggak tahu kenapa masih banyak orang yang suka pinjemin TWS ke orang lain. Itu kan kita tukeran bakteri kuping gitu loh kayak. Brother, Nah nggak lupa juga buat urusan keamanan, maka TWS ini juga sudah dibekali dengan IP rating di IP55. Yang artinya produk ini tuh udah aman banget dari debu dan juga cipratan air. Dan ini juga udah oke banget terutama buat kita yang mungkin suka lari kayak tadi ya, kena keringetan, netes segala macem, aman. Ya asal jangan dipakai berenang aja sih sebenarnya. Nah untuk urusan fitur, maka TWS ini udah punya sertifikasi yang oke banget. Dia udah punya minimal high-res audio yang tandanya dia sudah bisa mendeliver audio berkualitas tinggi. Selain itu TWS ini juga sudah punya fitur spatial audio, bukan spatial ya, tapi spatial gitu ya. Yang bikin efek suara tuh bisa jadi lebih luas dan lebih menggelegar. Ini terutama buat cocok banget buat kita para pecinta film-film yang memang sudah mendukung akan fitur spatial lah ya teman-teman ya. Dan semua itu memang gak lepas dari dalemannya, internal yang dipakai, di mana TWS ini punya driver sebesar 11 mm yang memiliki lapisan titanium. Secara teori sih memang ini bisa ngasih bass yang lebih nendang dan menghasilkan vokal yang tetap clean, detail instrumen yang kejaga, dan juga paling penting yaitu nggak bikin butek gitu suaranya. Nah menariknya driver ini pas Pichel coba kasih volumenya di 100% itu suaranya aman banget. Nggak ada yang tanda-tanda akan pecah ataupun juga kresek-kresek. Dan pada waktu Pichel turunin ke 50% pun ternyata suaranya masih nendang banget. Jadi saran Pichel berhubung karakter antara 50% sampai ke 100%-nya itu masih identikal, baiknya sih mungkin 50% aja kali ya. Jangan kenceng-kenceng lah. Ya Pichel juga nggak tahu sih ngapain juga sih kita sampai 100% gitu kan. Kita mau dengerin 100% yang mending nyari sound horek aja nggak sih sekalian gitu ya kan. Masuk kepada konektivitasnya, maka TWS ini sudah support akan Bluetooth versi 6.1 yang memang tergolong tinggi banget. Ini kayak menurut Pichel, kayak baru kali ini Pichel ngebahas Bluetooth versi 6.1. Dan memang katanya klaimnya Bluetooth versi 6.1 ini memiliki performa yang lebih stabil dan juga lebih hemat baterai dibandingkan versi yang kelima. Tapi ya gitu, namanya juga Bluetooth, pasti memang nggak luput dari yang namanya delay, mau sekencang apapun. Dan pada waktu Pichel tes, memang TWS ini tuh punya delay di kisaran sekitar 300 millisecond. Nggak jelek-jelek amat, nggak yang rata-rata di 400 sampai 500. Udah sedikit ada improvement, tapi tetap masih berasa delaynya. Dan juga memang salah satu fitur yang ditawarkan oleh Bluetooth-nya ini adalah dia sudah support akan multi-point connection yang bisa kita hubungkan kepada beberapa device. Dan juga nanti kita bisa atur di aplikasinya. Nah, berhubung peranan aplikasi ini sangat-sangat krusial di produk ini, maka menurut Pichel banyak banget fitur yang akan Pichel bahas bersinggungan ataupun bahkan hanya bisa diakses melalui aplikasi ini. Oleh karena itu, sekalian Pichel juga bahas aplikasinya dulu. Nah, nama aplikasinya adalah Soundcore. Dan yang Pichel pakai di video review kali ini adalah yang untuk versi Android-nya, yang memiliki versi 4.0.61. Ini aplikasinya sudah tersedia buat di Play Store dan juga App Store, terutama buat kita yang iOS ataupun juga Android. Dan sayangnya untuk operating system PC ini belum ada.
Nah, untuk proses pairingnya memang dibilang simple banget lah. Saat earbudsnya sudah connect kepada HP via Bluetooth, kita tinggal buka aplikasi Soundcore dan nanti akan diminta untuk login. Setelah itu nanti akan ada muncul halaman buat add device dan kita tinggal pilih aja tambahkan perangkat dan ikuti saja langkah-langkahnya sampai selesai. Dalam aplikasi nanti terdapat informasi daya baterai dari charging case-nya sekaligus kedua earbuds-nya. Dan masih banyak lagi yang nanti kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama kita akan bahas dulu yang tadi sempat Pichel mention, yaitu multi-point connection. Cuma memang di aplikasi ini disebutnya sebagai dual connection, yang artinya bisa connect kepada dua device sekaligus. Dan waktu Pichel coba, memang prosesnya gampang dan tinggal tambahkan perangkat kedua dengan maksimumnya 2 perangkat. Dan nanti perpindahan antar device memang terasa lebih seamless. Waktu dipakai dengerin musik dari laptop, terus tiba-tiba ada telepon masuk di HP, maka musik di laptop kita akan otomatis ke pause, dan yang di earbuds akan muncul suara ringtone telepon kita. Setelah telepon selesai, maka koneksi ke laptop akan otomatis nyala lagi. Tapi memang sayangnya kita harus play manual musik yang tadi otomatis berhenti ya. Tapi at least dia tuh seamless. Cuma nggak seseamless kayak gitu juga kali ya, tapi harus pencet gitu ya. Nah, selanjutnya hal yang patut diacungi jempol dari produk ini adalah kodek yang sudah lengkap, di mana tersedia kodek yaitu LDAC, SBC, dan juga AAC. Nah, berkaitan dengan dual connection tadi, biasanya kalau di beberapa earbuds atau TWS yang lain, kalau fitur dual connection aktif, maka kodek LDAC ini akan otomatis ke disable. Tapi kondisinya di sini beda, karena kodek LDAC-nya tuh masih bisa aktif dan bisa kita pakai. Dan ini jelas sebuah keuntungan, karena memang kualitas suara LDAC tuh memang cenderung lebih bagus. Nah, kenapa lebih bagus? Karena kodek LDAC ini tuh bisa ngasih suara lebih detail, serta kedalaman bass dan kejernihan vokal bisa dipertahankan dengan baik. Jadi experience dengerin musik tuh bakal lebih asik, meskipun memang ada yang menjadi catatan adalah kodek ini tuh lebih boros dibandingkan beberapa kodek yang lain. Dan kalau memang ngomongin kualitas suara, pada saat Pichel baru sampai dan Pichel coba dengerin lagu, menurut Pichel ini TWS punya low frekuensi yang memang tergolong tebal, atau bisa dibilang tergolong ngebass lah dia karakternya. Walaupun begitu, memang dia nggak ngorbanin akan frekuensi yang lain, ataupun misalnya frekuensi yang tengah, ataupun juga frekuensi atas, ini juga nggak terlalu terkorbankan. Karena suara-suara kayak semacam vokal itu masih bisa terdengar dengan jelas. Nah, cuma di sini korbannya adalah bagian treble-nya. Karena memang by default TWS ini cukup ngebass yang bikin bagian high ataupun treble-nya kadang-kadang sedikit kurang terang, apalagi kalau berbarengan gitu. Tapi untungnya sih dia masih bisa kita gonta-ganti untuk settingan equalizer-nya di aplikasi. Nanti tersedia memang beberapa preset yang teman-teman bisa pilih, atau kalau memang kita belum ada yang cocok, kita bisa juga untuk custom equalizer kita sendiri. Jadi ujung-ujungnya kita masih ditawarkan fleksibilitas yang menurut Pichel ya cukup oke gitu ya. Nah, lanjut lagi, salah satu fitur unggulan di produk ini sebenarnya yang sesuai juga dengan ada namanya, tadi ada NCNC-nya gitu kan. Ini adalah ANC atau Active Noise Cancelling. Buat yang memang belum tahu, fitur ini gunanya untuk bikin suara di sekitar kita semakin nggak kedengeran, terutama pada saat kita pakai earbuds ini. Tujuannya membuat bahwa semakin terisolasinya kuping kita, membuat suara di lagu itu tuh ataupun yang kita dengarkan itu jadi lebih efektif gitu masuknya ke kuping kita. Ya kalau buat kita di dalam ruangan sendiri sih memang sebenarnya tujuannya bagus ya guys. Ya kan buat terisolasi gitu, kayak ini gue lagi gue banget, ini momen gue banget gitu. Tapi memang sedikit kelemahannya adalah kalau ANC-nya kebagusan, biasanya sering membuat kita tuh nggak aware sama situasi sekitar. Dan memang pada waktu bisa cobain satu-satu, mulai dari yang ANC-nya, ini hasilnya sumpah kedap banget. Dan bisa ngeredus suara angin, suara manusia, bahkan kendaraan. Meskipun memang nggak bisa dibilang 100% kedap ya. Tapi mungkin buat beberapa kita yang nggak terbiasa dengan begitu kedapnya, ya, mungkin otak kita akan menyesuaikan gitu ya. Sehingga membuat seringkali Pichel kalau baru-baru pakai, 1 menit aja tuh kadang-kadang suka ngerasa mual gitu. Jadi karena dia saking kedapnya, sehingga kita kayak lose sense atau kehilangan sense kepada sekitar. Nah, sedangkan untuk mode kedua tadi yaitu mode normal, yaitu standar sebenarnya kayak TWS pada umumnya aja. Jadi kita nggak akan terlalu banyak bahas di sini. Jadi minimal tuh komposisinya adalah suara luar juga masih sedikit kedengeran, suara dalam juga ya masih oke. Jadi minimal agak ngasih kita kondisi di sekitar kita lah gitu. Dan mode ketiga yaitu mode transparansi atau transparency mode, di mana mode ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh sebenarnya dari mode standar. Tetap ada kekedapan yang akan kita rasakan, tapi memang suara, terutama untuk suara orang, itu di sekitar kita tuh jadi lebih terdengar. Ini akan cocok banget terutama buat kita yang mungkin males banget copot TWS tapi pengen ngomong sama orang lain. Cuma memang saran Pichel, demi etika, kalau ngomong sama orang, dicabut guys, gitu ya. Sama juga kayak misalnya kita ketemu orang, dicabut topi, apa segala macam gitu ya. Asal jangan baru ketemu langsung cabut baju, itu kan susah gitu kan. Nah, pada aplikasi ini juga tersedia beberapa fitur yang menurut Pichel juga oke banget. Salah satunya adalah hearing safe mode ya, untuk menjaga agar pendengaran kita tidak terlalu kencang
ada AI translation, dan juga custom touch control yang tersedia seperti single touch, double touch, dan juga triple touch ataupun triple tap. Dan ada juga yang terakhir adalah long tap kalau kita tahan begitu lama. Nah, yang menariknya pun juga untuk tap-tapan yang tadi, itu tuh untuk yang kiri kanan tuh juga bisa beda-beda. Jadi ini total tersedia 8 gerakan yang bisa teman-teman set. Tersedia juga gerakan yang lain yang tidak bisa kita set di aplikasi, yaitu contohnya gerakan pairing mode. Caranya adalah kita tap kedua earbuds secara bersamaan selama 10 detik, dan nanti akan terdengar bunyi nada sebagai tanda jika itu berhasil. Lanjut lagi kepada fitur yang memang gak kalah penting, yaitu produk ini sudah tersedia mikrofon. Dan memang gak cuma satu, tapi tersedia 3 mikrofon pada tiap earbudsnya. Dan kalau total jadi ada 6 mikrofon yang tersedia. Mikrofon ini pun juga sudah dibekali dengan teknologi AI Environmental Noise Cancelling atau AI ENC, yang bisa bantu nangkep suara agak lebih jernih dan mengurangi noise-noise seperti angin, kendaraan, ataupun juga keramaian pas lagi nelpon ataupun juga meeting online. Cuma agak maaf-maaf dikit nih, Pichal nggak tahu mikrofon yang mana yang ada ENC-nya ya. Cuma satu kah, atau ada 2 kah, atau mungkin semuanya, tapi nggak mungkin semuanya ya. Karena ada yang harus dikhususkan untuk bisa ngerekam gitu ya, tapi ya itulah. Nah, daripada Pichal panjang lebar dari tadi ngebahas semua segala macam, daripada cuma ngebayangin, lebih baik Pichal tunjukin aja hasil pengujian dari mikrofon, sekaligus beberapa deretan tesnya untuk earbuds ini sendiri. Check this out. Yang pertama terlintas di kepala pasti produsen audio, yang mana brand ini memang namanya udah masuk ke dalam radar para penikmat audio, apalagi sampai ke level yang entusias. Dan sekarang saya lagi berada di pinggir jalan, yang di belakang saya tuh banyak kendaraan lalu lalang yang lumayan berisik. Dan suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah yang langsung dari kamera yang saya pakai buat record ini. Dan sedangkan ini adalah suara dari TWS ini yang saya rekam langsung ke handphone. Bisa teman-teman nilai sendiri gimana perbedaannya dan kualitas suaranya seperti apa. Terus juga ini saya ngomongnya lumayan teriak ya. Jadi bisa teman-teman nilai sendiri. Thank you. Last but not least, kita bakal ngebahas daya tahan baterai dari produk ini. Cuma sayangnya Pichal udah coba cari-cari, cuma Pichal nggak nemu informasinya terkait dengan kapasitas baterai di produk ini. Yang tersedia di website resminya adalah cuma ngasih informasi daya tahan, yang dimana mereka klaim earbuds ini bisa bertahan selama 10 jam dalam sekali pakai. Yang kalau ditambah dengan daya charging case bisa sampai dengan 50 jam. Tapi memang ada bintangnya atau terms and condition apply, yaitu dimana ini kalau ANC-nya atau active noise cancellation-nya tuh mati. Dan sementara kalau ANC-nya on, dia cuma bisa bertahan selama 8 jam aja. Dimana 8 jam untuk earbuds dan juga 40 jam kalau memang kita mau isi untuk dari charging case-nya. Nah, biar semuanya enak, biar kita lihat klaimnya benar atau enggak. Nah, oleh karena itu Pichal coba buktiin aja klaim ini dengan skema yaitu ANC off. Ya, kita matikan tuh active noise cancelling-nya. Dan juga kita set volumenya di 100% dan kita gunakan buat nonton YouTube. Yang dimana hasilnya dia bisa bertahan selama 9 jam 10 menit. Ya memang meskipun hasilnya nggak sampai diklaim di 10 jam, tapi hasil tes ini udah mendekati dan lebih dari cukup. Karena memang menurut Pichal kalau kita set mungkin di 50%, harusnya bakal lebih dari 10 jam sih. Ini kan juga karena kita set di 100% gitu. Dan sementara untuk waktu chargingnya sendiri, memang tertulis di spek sheet-nya bahwa dengan 10 menit nge-charge, ini bisa bertahan kurang lebih 3 jam 30 menit. Dan pada waktu kita coba secara langsung, setelah charging 10 menit, itu emang TWS ini berhasil ngisi earbuds-nya sampai 50%. Jadi buat kita yang lagi dikejar waktu, harusnya daya tahan selama ini dengan waktu ngecas secepat ini, itu tuh udah oke banget. Cuma sayangnya memang nggak dikasih aja kepala charging dalam paket penjualan. Ya mau nggak mau sih sebenarnya kita bisa pakai charger-charger yang ada di kita. Cuma catatannya, ya disarankan bahwa kita jangan pakai kepala charger yang di atas dari 5 watt. Untuk menjaga agar daya tahan baterainya ini tidak gampang rontok dan baterainya itu nggak gampang jebol gitu guys. Ingat guys, jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja. Itu logo siapa sih? Kotak ya? Overall, menurut pribadi Pichal, Soundcore R60 ENC ini adalah sebuah earbuds yang nawarin paket fitur yang sangat kompetitif di kelasnya. Kelebihannya ada di ANC atau Active Noise Cancelling yang memang efektif banget ngeredam kebisingan, dan udah gitu dia sudah support akan LDAC codec, serta fitur dual connection yang tetap bisa digunakan bersamaan dengan LDAC-nya. Sesuatu yang memang cukup jarang ada di kelasnya. Yang menarik juga dalam experience kita adalah perpindahan antar perangkat ini juga seamless dan otomatis memprioritaskan panggilan masuk. Ditambah lagi build quality yang solid, desain minimalis, sertifikasi IP55, fitur aplikasi yang lengkap, serta daya tahan baterai yang cukup awet membuat produk ini menurut Pichal adalah combo yang tergolong oke. Catatannya sih memang sedikit minor aja. Palingan terkait dengan karakter suaranya aja yang cenderung bass heavy. Jadi treble-nya agak sedikit kurang terang buat orang yang suka
suara yang lebih bright. Walaupun gitu memang untungnya masih bisa disesuaikan juga lewat equalizernya, jadi nggak terlalu bermasalah banget. Nah, sementara untuk harganya sendiri memang earbuds ini sangat-sangat affordable. Dimana dengan performa dan juga fitur yang ditawarkan, maka Soundcore R60i NC ini tuh dibanderol di harga 350 ribuan saja. Ini untuk kita cek di toko oranye ataupun juga toko hijau. Harga yang menurut Pical sangat-sangat sebanding dengan fiturnya. Karena 350 bisa jadi beberapa dari kita nggak dapat beberapa fitur yang ditawarkan sama Soundcore ini. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan produknya atau mau ngulik lebih detail, bisa aja langsung cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus juga cek sosial media kita serta website Pical Media Group melalui link juga yang kita taruh di deskripsi. Dan sementara kalau teman-teman suka dan terbantu oleh karena informasi di video ini, bisa juga ya untuk bantu nge-like. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube channel lain di bawah Pical Media Group, seperti Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fam sampel soal kita Pical serta keluarga, dan juga Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Cakep sih, tapi menurut Pical itu ya, kayak etika dasar manusia tuh sering-sering harus kita latih. Ya, kalau ngomong sama orang walaupun ada fitur transparency mode, biasakan buka dulu guys. Itu sebuah sopan santun yang harus kita ajarkan kepada anak cucu kita.